Sebagai anggota Kopassus, Silvanus seringkali diterjunkan ke daerah yang sangat rawan. Termasuk salah satu yang paling rawan adalah daerah Papua. Di saat itu tentara yang sedang menjaga wilayah Timika, kerap kali mendapatkan serangan oleh OPM. Lantas dengan hal tersebut akhirnya Silvanus ditugaskan untuk melakukan penggerebekan ke markas OPM. Di saat itu sasarannya adalah Klik-Walik dan juga Tadius. Mereka disinyalir sebagai otak penyerangan ke markas TNI yang ada di Timika. Silvanus kemudian bergabung dengan Batalion 752, dan seorang pangdam telah menunjuk beberapa orang-orang terpilih yang akan melakukan penyergapan. Ada sekitar 10 prajurit pilihan yang akan melakukan operasi ini. Mereka yang dipilih dianggap sanggup memikul misi ini, mengingat tantangannya sangatlah berat. Medan yang akan mereka lewati terbilang sangat bervariasi, mulai dari pegunungan yang sangat curam, wilayah berbatu, hutan belantara bahkan sungai dengan arus yang sangat deras. Belum lagi dengan kondisi iklim yang dingin, basah, dan seringkali berkabut. Dan yang pasti tantangan adalah OPM itu sendiri. Mereka tentunya sangat hafal dan paham dengan tempat tersebut. Sehingga hal itu menjadi keuntungan bagi OPM. Namun demi melakukan tugas negara, semua alasan tadi tidaklah menjadi penghalang bagi prajurit Kopassus. Misi tersebut harus tetaplah berjalan. Dan misi itu dilakukan pada bulan Oktober 2009. Para prajurit Kopassus itu akhirnya menyusuri pegunungan dan juga hutan. Meskipun medannya sangatlah berat, namun pada 4 hari pertama, mereka tidak menemukan kendala yang sulit. Namun pada hari kelima, ternyata rute yang mereka lalui terhalang oleh sungai yang arusnya sangat deras. Hal itu tidak menjadi masalah bagi Silvanus. Pasalnya dirinya dikenal sangat jago dan mahir dalam urusan berenang. Namun di saat itu ia tidak mengetahui jika salah satu anggotanya ada yang masih kesulitan dalam melewati arus sungai tersebut. Di saat itu 5 orang prajurit sudah sampai di seberang sungai. Hingga tiba di prajurit ke-6, yaitu seorang kopral. Ketika ia masih berada di tengah sungai, prajurit tersebut terseret oleh arus sungai, dan kemudian masuk ke dalam pusaran air. Melihat hal itu Silvanus pun langsung masuk menyelam ke dalam sungai. Mereka berdua kemudian sama-sama terbawa arus sungai. Namun arus sungai yang begitu deras sehingga kemudian ia kehilangan jejak prajurit tersebut. Dalam keadaan terombang-ambing, Silvanus masih terus berusaha mencari prajurit tersebut. Namun tidak lama kemudian, terlihat di depannya arus sungai tersebut terputus. Ternyata ujung dari sungai itu adalah air terjun. Dengan sekuat tenaga ia berusaha mencari pegangan untuk ke tepian sungai, dan beruntungnya hal tersebut masih sempat ia lakukan. Sehingga kondisi saat itu, 5 orang prajurit sudah menyeberang sungai, dan 3 orang lagi belum menyeberang. Sedangkan Silvanus hanyut bersama seorang prajurit. Mengenang peristiwa itu, Silvanus mengatakan bahwa ketika sedang mencari kopral tersebut menjadi motivasinya untuk bertahan hidup. Ia percaya bahwa prajurit di belakang akan saling menolong, sehingga ia tetap melanjutkan pencarian. Kembali ke kejadian hanyutnya Silvanus, setelah berhasil menepi kondisinya kini dalam keadaan basah kuyup. Sepatu di kakinya juga hilang terseret oleh arus sungai, dan di saat itu ia tidak membawa peralatan ataupun bekal. Saat itu kondisi udara sangatlah dingin dengan oksigen sangat tipis. Ia memperkirakan bahwa dirinya masih berada di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Sampai saat itu yang terpikir dalam kepalanya adalah mencari kopral tersebut yang sudah hanyut di sungai. Ia masih sangat optimis bahwa anak buahnya masih dapat ia temukan. Hari demi hari pencarian dan tidak terasa ia sudah masuk di hari keempat. Tanpa bekal, ia tetap berusaha bertahan hidup, memakan akar-akaran dan juga pucuk tanaman yang dianggapnya tidak beracun. Hal itu diperolehnya dari pelatihan militer, dan itu terbukti mampu membuatnya ia bertahan hidup sampai dengan saat itu. Semakin jauh pencarian, membuatnya kesusahan untuk menemukan jalan kembali. Sehingga di saat itu ia harus menyusun ulang rencana, yaitu mencari arah untuk menuju Timika. Dan kemudian melapor kepada komandan. Setelahnya barulah ia meminta untuk rekomendasi untuk melanjutkan proses pencarian. Ketika ia menginjak hari ke-6 setelah terpisah, disinilah Silvanus merasakan halusinasi.
Sulit membedakan antara sadar dan tidak sadar. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah melihat alam yang berbeda, bahkan Silvanus mulai mengobrol dan juga berkomunikasi entah dengan makhluk apa. Dalam keadaan tersebut ia juga mendengar suara riuh kampung, suara orang di masjid, bahkan mendengar suara orang di dalam gereja. Hal itu diyakini oleh Silvanus bahwa selama dalam hutan dirinya terus diikuti oleh 3 makhluk halus. Mereka terus menemani Silvanus, dan ketika matahari sudah terbenam, mereka semua kemudian mendekat, satu di antaranya kemudian memijat kakinya, satu memijat pundaknya dan satunya lagi berbagi rokok dan berbagi cerita dengan dirinya. Entah hal itu hanya halusinasi, atau mungkin memang Silvanus sudah berkomunikasi dengan alam yang berbeda. Silvanus sudah tidak bisa mengingat lagi, sudah berapa hari ia terpisah dari rombongannya. Hari terakhir sebelum Silvanus ditemukan, dirinya sudah hampir kehilangan kesadaran. Namun di saat itu ia terus berusaha berjalan ke arah Timika. Ia bahkan masih mampu melewati sungai dengan lebar 200 meter. Sebelum akhirnya dirinya benar-benar sampai di Timika. Tepat di siang hari sekitar jam 12, Silvanus mencoba beristirahat, dan kemudian ia tertidur. Disinilah akhirnya Silvanus ditemukan. Menurut seorang wakil komandan satuan tugas, Silvanus tiba di Timika hanya tinggal tulang berbalut kulit. Matanya terus berputar liar seperti penari kacak. Dan telapak kakinya bengkak, penuh dengan potongan kayu. 4 orang dokter dari Freeport akhirnya turun untuk memeriksanya. Dan syukurnya Silvanus dinyatakan sehat. Dan di saat ia mulai sadar, ia langsung menanyakan bagaimana nasib pasukannya. Rupanya dengan saat itu Silvanus masih memikirkan prajuritnya. Setelah Silvanus melewati masa pemulihan, dan dinyatakan sehat. Itulah kisah dari Silvanus, seorang Kopassus yang selamat setelah 18 hari di dalam hutan Papua. Nama Silvanus hanyalah nama samaran, tidak ada juga informasi dari operasi tersebut, apakah anak buahnya berhasil ditemukan atau tidak, dan apakah misi tersebut tetap dilanjutkan. Yang mana semua itu disamarkan demi menjaga rahasia negara.